saat ini kita berfokus bagaimana kita dapat mendeliver connectivity yang reliable, secure kepada customer. Jadi salah satunya kita yang lagi tren nih, itu ada SD-WAN. SD-WAN sendiri merupakan evolusi dari WAN, Wide Area Network, ke Software Defined Wide Area Network. Ya, jadi di sini kita ada tambahan Software Defined tadi ya, SDN itu. Nah, SDN sendiri itu membuat WAN itu lebih pintar, kita bisa bilang lebih pintar dengan menerapkan SDN arsitektur. Nah, dengan kita memiliki WAN yang pintar, kita akan lebih mudah untuk memanage, akan lebih mudah untuk mendeploy. Kita dapat menyediakan WAN yang lebih reliable dan secure. WAN yang reliable secure ini diperlukan oleh organisasi atau perusahaan, apalagi yang sekarang sedang mencanangkan transformasi digital. Nah, di situ di mana transformasi digital, salah satu komponen yang diperlukan adalah tersedianya network atau jaringan yang secure dan reliable. Nah, disitulah SD-WAN berperan. Saya pakai perumpamaan saja deh. Jadi SD-WAN bekerja itu karena tadi menerapkan software defined gitu ya. Software defined itu memisahkan antara control plane dan data plane suatu network gitu. Jadi kalau perumpamaannya adalah tubuh kita sendirilah. Kita punya otot, kita punya otak. Dulu otak dan otak itu jadi ada di satu perangkat, ini kita pisahkan. Dengan pemisahan itu kita dapat banyak benefit. Nah, benefitnya salah satunya adalah bagaimana kita memanage ini tadi otot-otot. Kebayang kalau kita punya network yang ribuan atau puluhan ribu gitu, nah bagaimana kita memanage network-network ini. Dengan SD-WAN itu akan lebih mudah. Kurang lebih itu salah satu cara kerja SD-WAN. Manfaat yang bisa dihadirkan dari SD-WAN, tadi kita sudah menyebutkan cara kerjanya ya. Jadi cara kerjanya itu memisahkan kontrol plane dan data plane. Di sini dengan pemisahan itu tadi, keunggulan pertama itu terkait dengan manajemen, di mana kita memanage perangkat-perangkat network yang terdistribusi banyak di lokasi-lokasi perusahaan gitu. Nah, itu pertama, manajemen. Kedua, terkait dengan bandwidth utilization. Nah, dulu kita mungkin punya satu perangkat network, di situ ada beberapa connectivity, tapi kita tidak bisa melakukan load balancing. Kita tidak bisa melakukan traffic steering gitu kita istilahnya. Jadi satu aplikasi harus lewat network yang mana. Dulu susah. Dengan SD-WAN sangat mungkin untuk melakukan traffic steering. Kemudian yang kedua terkait dengan security. SD-WAN kita secara default membuat tunnel atau mensecurekan suatu connectivity. Semua perusahaan yang tadi sudah disebutkan di awal yang sedang melakukan transformasi digital itu sangat tepat menggunakan SD-WAN, apalagi perusahaan yang dia sudah mengadopsi infrastruktur as a service, software as a service yang ada di cloud provider, di mana kalau zaman dulu ya kita hanya membicarakan bagaimana cabang terkoneksi dengan data center. Sekarang kita berbicara user terkoneksi dengan aplikasi. Nah, bagi perusahaan yang sudah menerapkan itu tadi, mengadopsi cloud, itu sangat cocok menggunakan SD-WAN. Yang pertama. Yang kedua, perusahaan yang memiliki banyak cabang atau store atau kantor perwakilan. Bayangkan bagaimana kita memanage 10 kantor cabang, 100 atau bahkan 1000, ribuan gitu. Itu cocok untuk menggunakan SD-WAN. Pengalaman kami ya dari beberapa customer kami yang sudah menggunakan SD-WAN, mereka memberikan testimoni bahwa dengan SD-WAN
mereka pertama lebih mudah dalam mengoperasikan jaringan network di perusahaan mereka. Kedua, mereka lebih fleksibel untuk menentukan tipe jaringan yang digunakan atau tipe connectivity. Yang ketiga, tadi pasti masalah cost ya. Jadi dari cost, sebagian besar customer kami bilang dengan SD-WAN untuk keseluruhan total biaya WAN mereka bisa reduce. Oke, jadi selama ini Cisco dengan SL telah bekerja sama dengan baik untuk menyediakan jaringan yang berkualitas kepada pelanggan. Harapannya ke depan dengan XL Axiata Business Solution kita dapat menyediakan layanan SD-WAN yang terbaik juga untuk pelanggan enterprise bisnis di Indonesia.